Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Dan jangan lupa tetap atuhi protokol kesehatan dengan cara 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, yang ketiga menjaga jarak. Hari ini bertemu lagi bersama Ibu Lutfi. Kita akan membahas mengenai tema 3, subtema yang kedua, muatan, IPS, PPKN, dan Bahasa Indonesia. Simak penjelasan Bu Lutfi baik-baik ya. Anak-anakku kelas 5, coba perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira gambar apakah ini? Ya betul, ini merupakan gambar aktivitas ketika kita berada di pasar. Kira-kira aktivitas apa sajakah yang dilakukan kita saat kita berada di pasar? Ya betul, kita akan melakukan jual beli ketika kita berada di pasar. Contoh aktivitas ketika berada di pasar. Yang pertama, aktivitas yang dilakukan oleh penjual, yaitu menawarkan barang dagangannya, tawar-menawar harga dengan pembeli. Yang ketiga, menjual barang dagangannya. Sedangkan aktivitas yang dilakukan oleh pembeli yaitu yang pertama, memilih barang dagangan yang dibutuhkan. Yang kedua, tawar-menawar harga. Yang ketiga, membeli barang. Yang keempat, pembayaran barang tersebut. Nah, selain dari kegiatan jual beli tadi, masyarakat melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhannya. Semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan sosial itu disebut dengan pembangunan sosial. Jadi, pembangunan sosial adalah semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan sosial. Pembangunan sosial dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, di mana kebutuhan masyarakat secara sosial, ekonomi, dan spiritual dapat terpenuhi. Bidang pembangunan sosial dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, ada taraf hidup masyarakat. Contohnya, seperti pelatihan tenaga kerja, penyuluhan kewirausahaan, dan pembukaan lapangan pekerjaan. Yang kedua, ketertiban dan keamanan. Contohnya yaitu pelaksanaan siskambling atau ronda keliling, terus penyuluhan tentang keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang ketiga, bidang kesehatan. Contohnya seperti mendirikan posyandu dan membersihkan lingkungan. Yang keempat ada di bidang pendidikan. Contohnya menerapkan program jam belajar masyarakat, mendirikan taman bacaan. Yang kelima, kerohanian. Contohnya melaksanakan ibadah bersama dan peringatan hari besar agama. Selain itu, adat istiadat merupakan kebiasaan sosial yang sudah lama ada secara turun-temurun di dalam masyarakat. Contoh aktivitas yang mencerminkan budaya, yaitu yang pertama, mengajarkan budaya kepada generasi muda, agar budaya itu tetap lestari. Yang kedua, dengan mengajarkan masyarakat untuk belajar membatik. Yang ketiga,
membudayakan semangat gotong royong. Yang keempat, mengunjungi museum budaya. Yang kelima, mementaskan seni tradisional daerah. Beberapa contoh adat istiadat di Indonesia. Ada upacara ngaben yang berasal dari Bali yang merupakan upacara pembakaran jenazah di Bali. Yang kedua ada lompat batu Fahombo yang berasal dari Nias yang merupakan ritual pendewasaan seorang laki-laki suku Nias. Selain adat istiadat, aktivitas yang beragam, agama, dan lain sebagainya, bangsa Indonesia juga mempunyai semboyan bangsa, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, perbedaan itu kita dapat lakukan dengan adanya toleransi, yaitu sikap saling menghargai, menghormati antara sesama manusia. Contoh kerjasama yang dapat dilakukan ketika kita berada di lingkungan sekolah, yaitu melaksanakan tugas piket bersama, terus berdiskusi dalam mengerjakan tugas kelompok, melaksanakan kerja bakti di lingkungan sekitar kita, terus menolong tetangga yang mengalami kesulitan. Nah, kerjasama ini dapat bermanfaat dalam keberagaman. Apa manfaat dari kerjasama? Yaitu pekerjaan yang berat menjadi ringan dan cepat selesai. Yang kedua, dapat meningkatkan kerukunan. Yang ketiga, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, dengan adanya keberagaman ini, ada beberapa contoh iklan. Nah, contoh iklan yaitu iklan layanan masyarakat. Nah, di dalam iklan ini disajikan secara menarik dengan kata kunci dan gambar sesuai dengan tujuan iklan. Kata kunci merupakan kata-kata singkat yang mewakili ide yang ingin disampaikan oleh pembuat iklan. Perhatikan baik-baik iklan berikut ini. Ini ada iklan tentang pesona pangan Nusantara. Nah, kalimat pada iklan di samping yaitu pesona pangan Nusantara ke-10. Kata kunci iklan di samping adalah betul sekali, pangan Nusantara. Nah, iklan ini berdasarkan media yang ditampilkannya, iklan dibagi menjadi dua. Ada iklan media cetak dan iklan media elektronik. Apa itu iklan media cetak? Iklan media cetak adalah iklan yang disampaikan secara tertulis, yang dapat dibaca kapan saja dengan bahasa yang formal dan biasanya terdapat dalam majalah, koran, pamflet, dan lain-lain. Sedangkan iklan media elektronik adalah iklan yang disampaikan secara lisan melalui suara atau video atau televisi. Yang kedua, iklan hanya ditampilkan dalam waktu singkat, menggunakan bahasa yang dapat formal dan non-formal. Terima kasih, semoga penjelasan dari Bu Lutfi dapat menambah ilmu dan wawasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.